Malapetaka pun terjadi ketika suamiku pergi haji dengan uang pesugihan. Teror demi teror pun datang hingga mengancam nyawa. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan keluargaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita berhaji dengan uang pesugihan. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kring. Ponselku berbunyi. Ada sebuah panggilan telepon dari Wawan, anakku. Bergegas kuangkat teleponnya. Assalamualaikum, Bu. Suara Wawan terdengar panik. Waalaikumsalam, balasku. Ada apa, Wan? Sambungku. Bapak, Bu, Bapak. Kenapa, Bapak? Bapak nggak bangun-bangun, Bu, balasnya. Nggak bangun gimana, Wan? Aku pun jadi ikut panik. Tadi Wawan mau bangunin buat merakan, tapi Bapak diem aja. Udah kamu periksa nafasnya? Masih ada, Bu. Ya udah, Ibu pulang sekarang. Aku mengambil tas di atas meja, bergegas untuk pulang ke rumah. Kebetulan jarak toko tidak terlalu jauh dari rumah. Hesti, panggil aku dengan sedikit berteriak dari depan toko. Iya, Bu. Hesti datang menghampiriku. Kamu jaga toko dulu ya, sebentar. Ibu mau kemana? Tanyanya. Saya mau pulang dulu. Iya, Bu. Aku pun berlari menuju rumah. Semenjak kepulangan Mas Fajar, suamiku dari Tanah Suci, ia sering mengeluh kesakitan. Semakin hari kondisinya semakin memburuk. Beberapa kali kusarankan untuk pergi ke rumah sakit, tapi dia menolaknya. Entah kali ini aku harus berusaha bagaimana. Kubuka pintu rumah lalu menuju kamar. Terlihat Wawan yang sedang duduk di samping tubuh Mas Fajar. Gimana, Wan? Tanyaku. Masih belum bangun, Bu, balasnya. Aku mendekati tempat tidur lalu duduk di samping Mas Fajar. Mas, bangun. Ku coba menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi sedikit pun. Kusentuh dahinya, tubuhnya hangat. Wan, siapin mobil, perintahku. Mau kemana, Bu? Tanyanya. Rumah sakit. Wawan pun pergi keluar kamar. Sementara itu, aku mempersiapkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit. Udah siap, Bu, ucap Wawan. Kami pun menggotong tubuh Mas Fajar ke dalam mobil, lalu dibaringkan di bangku tengah. Bu, nanti yang jemput Rama sama Rima siapa? Tanya Wawan. Astaga, aku sampai lupa dengan dua anak kembarku itu. Bentar, Ibu telepon Hesti, kita jalan dulu. Mobil mulai melaju menuju rumah sakit. Ku ambil telepon di dalam tas, lalu menghubungi Hesti. Sekitar 15 menit kemudian kami pun sampai di rumah sakit. Wawan langsung keluar dari mobil, meminta pegawai rumah sakit untuk dibawakan branker. Tak lama branker sudah berada di depan mobil. Beberapa perawat pria dan Wawan memindahkan Mas Fajar dari dalam mobil, kemudian dibawa ke ruangan UGD. Selama pemeriksaan, aku dan Wawan tidak diperbolehkan masuk. Kami hanya bisa menunggu duduk di bangku depan UGD. Pintu UGD terbuka, seorang dokter keluar dari dalam. Spontan aku dan Wawan berdiri menyambutnya, menantikan kabar baik darinya. Bagaimana, Dok? Apakah suami saya baik aja? Tanyaku. Apakah suami saya baik saja? Tanyaku. Suami Ibu mengalami koma, balasnya. Tapi kami harus melakukan beberapa pemeriksaan lagi untuk mengetahui penyebabnya, sambungnya. Apakah ada kemungkinan ayah saya sadar kembali, Dok? Tanya Wawan. Saya harus memastikan dulu kondisinya. Doakan saja yang terbaik, balas dokter.
Sekarang suami ibu akan saya pindahkan ke ruang perawatan intensif, sambungnya. Pintu UGD kembali terbuka. Terlihat 2 orang perawat sedang mendorong brankar. Di atasnya ada Mas Fajar yang berbaring tak sadarkan diri dengan berbagai alat yang menempel di tubuhnya. Tak terasa air mataku menetes melihatnya. "Maaf Bu, ada yang ingin saya tanyakan," ucap dokter. Ia pun memerintahku dan Wawan masuk ke dalam ruangan. Saat pemeriksaan, saya melihat tubuh suami ibu penuh dengan lebam. "Apa ibu tahu itu karena apa?" tanya dokter. "Saya juga tidak tahu dok, lebamnya sudah ada semenjak suami saya pulang dari haji," balasku. Aku ingat saat pertama kali melihat lebam itu. Sekembalinya Mas Fajar dari Tanah Suci, ia seperti berusaha menutupinya. Penasaran, aku pun bertanya pada penyebab luka lebam di sekujur tubuh itu. Namun bukan jawaban yang kudapatkan, melainkan amarahnya. "Baiklah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut." "Terima kasih dok." Dokter pun mengantar kami ke ruang perawatan Mas Fajar. Dokter berpesan, sementara ini hanya 1 orang saja yang bisa masuk ke dalam. "Ibu mau masuk?" tanya Wawan. Aku menggelengkan kepala, khawatir tak kuat menahan rasa sedih di dalam. "Kamu saja," balasnya. Wawan pun menolak, mungkin ia merasakan hal yang sama denganku. "Kamu jangan kabarin nenek atau kakek dulu ya Wan," pintaku. "Bila nanti ibu yang ngabarin," sambungku. "Iya Bu," balasnya. "Sekarang mending kamu pulang dulu, kasihan Rama sama Rima nggak ada yang nemenin." "Ibu nggak pulang juga?" tanyanya. "Ibu masih mau nunggu di sini, siapa tahu nanti bapak kamu sadar," balasku. "Iya Bu." Wawan mencium punggung tanganku. "Wawan pamit pulang dulu Bu, nanti habis maghrib kesini lagi," ucapnya. "Iya hati-hati ya," pesanku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wawan pun pergi ke rumah. Waktu cepat berlalu. Tak terasa sudah 1 jam aku duduk di depan ruang perawatan. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat daftar kontak. Siapa yang harus kuberitahu pertama kali, pikirku. Terlintas nama Mas Firman, kakak kandung suamiku. Aku pun menghubunginya, memberi kabar kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju musola rumah sakit. Kulihat hanya ada beberapa orang di musola. Bergegasku ambil wudhu, lalu mencari mukena di lemari penyimpanan. Sesudah sholat, aku duduk dan berdoa, mendoakan agar Mas Fajar segera pulih dari komanya. Setelah sholat Isya, aku kembali ke ruang perawatan. Dari kejauhan terlihat 2 orang sedang duduk di sana. Bukan Wawan, melainkan Mas Firman dan Ustadz Haidir. "Assalamualaikum," sapaku mengagetkan mereka. "Waalaikumsalam," jawab Mas Firman dan Ustadz Haidir kompak sambil berdiri. "Maaf Bu, lupa ngasih tahu kalau Mas kesini," ucap Mas Firman. "Nggak apa-apa Mas," balasku. Fajar masih belum sadar, ucapannya sembari melihat kaca yang mengarah ke dalam ruang perawatan. "Belum Mas." "Maksud Mas kesini karena ada sesuatu yang mau Mas tanyakan," ucap Mas Firman seraya duduk diikuti aku dan Ustadz Haidir. "Ada masalah apa ya Mas?" tanyaku. Mas Firman terdiam, matanya melirik ke arah Ustadz Haidiri. "Biar Pak Ustadz saja yang bicara." "Maaf Dik Murni, pertanyaan mungkin akan mengagetkan," ucap Haidir. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, aku sudah siap dengan pertanyaannya." "Apakah adik tahu kalau Fajar sudah melakukan pesugihan?" tanya Ustadz Haidir. Dek,
Sebuah pertanyaan yang tak terduga hingga membuatku beristighfar berkali-kali. Pesugihan? Ucapku terbata-bata. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar barusan. Iya Mur, selama ini Fajar melakukan pesugihan, timpal Mas Firman. Apakah Mas Firman dan Pak Ustadz yakin? Tanyaku, berharap apa yang kudengar salah. Fajar sendiri yang bilang sama saya waktu kami di Mekah, balas Ustadz Haidir. Jadi kamu nggak tahu Mur? Tanya Mas Firman. Murni bener-bener nggak tahu Mas, balasku. Sungguh aku tak menyangka selama ini suamiku menyimpan sebuah rahasia yang begitu menyakitkan. Jadi selama ini kami makan dari uang haram. Astagfirullah. Apakah Dik Murni tahu tentang luka lebam di badan Fajar? Tanya Ustadz Haidir. Saya tidak tahu Pak Ustadz, balasku. Ustadz Haidir bercerita, suamiku mulai terlihat aneh saat pertama kali menginjakkan kaki di Mekah. Fajar bilang kepalanya berat, ucap Ustadz Haidir. Padahal selama di pesawat dan perjalanan di Mekah, dia baik-baik aja, sambungnya. Sampai tibalah Mas Fajar di hotel, ia terus mengeluhkan kepalanya pusing, ditambah penglihatannya yang mulai kabur. Ustadz Haidir selaku pemimpin jamaah memintanya untuk beristirahat di kamar. Saat malam tiba, kondisi Mas Fajar juga belum membaik, badannya menggigil disertai demam tinggi. Ustadz Haidir bergegas membawanya ke rumah sakit. Diagnosis awalnya Fajar kena meningitis, ucap Ustadz Haidir. Tapi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter bilang tidak ada indikasi ke arah kesana, sambungnya. Jadi Mas Fajar sakit apa Pak Ustadz? Tanyaku. Apa Fajar tidak menghubungi kamu waktu itu? Ustadz Haidir malah balik bertanya. Mas Fajar sempat sekali menghubungi saya. Dia cuman sakit biasa, mungkin karena kelelahan atau perbedaan cuaca, jelasku. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu penyakit apa. Bahkan sampai dia pulang pun dokter masih belum mengetahui penyakit dengan jelas. Ustadz Haidir yang menemani Mas Fajar semalam di rumah sakit. Selebihnya ia harus memimpin jamaah untuk persiapan prosesi haji, sehingga ia hanya mendapatkan kabar via telepon. Salah satu petugas asal Indonesia yang menjaga di sana bilang kalau Fajar sering berteriak-teriak sendiri. Setiap malam Mas Fajar selalu berteriak kesakitan. Ia sempat bilang tubuhnya seperti terbakar, panas sekali. Namun pihak rumah sakit tidak tahu penyebabnya, hingga akhirnya ia harus diberi obat penenang. Di sela-sela kesibukan Ustadz Haidir, pemimpin jamaah, ia menyempatkan diri untuk datang sebentar ke rumah sakit, melihat bagaimana kondisi Mas Fajar yang sebenarnya. Demi Allah, saya kaget waktu itu, lihat badannya udah banyak lebam. Apa Mas Fajar cerita dari mana asal lebamnya, Pak Ustadz? Iya, dia cerita, balas Ustadz Haidir. Dia bilang setiap hari badannya dicambuk oleh orang berbadan tinggi besar dan berkulit hitam. Legam, sambutnya. Aku tak mengerti maksud ucapan Ustadz Haidir, orang berkulit hitam legam. Siapa orangnya? Tanyaku penasaran. Bukan orang, sepertinya lebih ke bangsa jin. Bangsa jin? Bagaimana bisa Pak Ustadz? Beberapa kali sosok tinggi besar itu datang ke mimpi Fajar sambil membawa cambuk berduri. Sosok itu sepertinya marah, terus berteriak sambil mengayunkan cambuknya ke tubuh Fajar. Setiap kali ayunan cambuknya mengenai tubuh Fajar, rasa sakitnya dirasakan sampai dunia nyata, bahkan sampai menimbulkan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jelas Ustadz Haidir. Pak Ustadz, tolong saya, sakit. Lanjutnya menirukan ucapan Mas Fajar.
Itu kata-kata yang sering terlontar dari mulutnya. Lanjutnya lagi. Sampai akhirnya di satu titik Mas Fajar sudah tidak kuat lagi menerima siksaan dari sosok itu. Kemudian mengaku kalau uang yang digunakan untuk berhaji adalah uang haram, hasil pesugihan. Ustadz Haidir memberi saran kepada Mas Fajar untuk melakukan taubatan nasuha agar Allah mengampuni dosanya dan siksaan itu segera berakhir. Alhamdulillah, setelah melakukan taubatan nasuhan, tak lama kemudian kondisinya membaik. Fajar pun diperbolehkan pulang ke hotel. Tapi, ucap Pak Ustadz Haidir, banyak ujian yang harus dihadapi selama prosesi haji, sambungnya. Ujian apa Pak Ustadz? Saat wukuf di Padang Arafah, Mas Fajar merasakan panas yang luar biasa. Saking panasnya, berkali-kali ia menyiramkan air ke kepalanya. Padahal saat itu suhu di sana tidak terlalu panas. Saya meminta dia untuk terus berzikir dan memohon ampunan kepada Allah agar rasa panasnya itu hilang. Aneh, setiap kali Mas Fajar menghentikan zikirnya, rasa panas itu kembali muncul, sehingga ia harus terus berzikir sampai meninggalkan Arafah. Selanjutnya rombongan bergerak ke arah Musdalifah untuk bermalam di sana. Malam itu di Musdalifah dingin sekali, tapi hanya Fajar saja yang mengeluh kegerahan. Itu membuat beberapa jamaah lain heran. Ustadz Haidir, entah jam berapa Fajar datang menghampiri saya. Dia bilang melihat di wanita diseret. Jujur saya kaget mendengarnya, lalu memintanya untuk menunjukkan di mana melihat kejadian itu, sambungnya. Jawaban waktu itu dia bilang melihat dalam mimpi, sambungnya lagi. Mas Fajar sempat tertidur, lalu bermimpi melihat wanita tanpa busana diseret oleh dua orang berperawakan besar. Rambutnya ditarik, saking kencangnya beberapa kali tarikan terlepas, diikuti kulit kepala yang terkelupas, darahnya berceceran membasahi pasir yang berwarna coklat. Wanita itu meronta-ronta dan terus menjerit kesakitan. Ia juga meminta ampun, namun dua orang berperawakan besar itu tak mengindahkannya. Apa Mas Fajar mengenal wanita itu? Tanyaku. Berharap itu bukan aku. Dia tidak mengenal wanita itu. Setelah mendapatkan mimpi menyeramkan itu, Mas Fajar tidak berani tidur. Ia memilih berzikir di samping Ustadz Haidir sampai waktu subuh. Setelah sholat subuh dan mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh, rombongan jamaah pun meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Ujian yang dihadapi Fajar tidak sampai di sana saja, Dik Murni, ucap Ustadz Haidir. Saat melempar jumroh akubah, dia nyaris kehilangan nyawanya, sambungnya. Kehilangan nyawa? Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Ustadz Haidir. Iya, jika telat berapa menit mungkin dia tak akan kembali lagi ke Indonesia. Hatiku terasa sakit. Bagaimana mungkin Mas Fajar tidak menceritakan kejadian itu padaku, apalagi itu menyangkut nyawanya. Tiba di Mina, rombongan langsung melaksanakan lempar jumroh akobah. Di saat itulah Mas Fajar hampir meninggal dunia. Tadinya saya pikir dia akan di samping saya, ternyata tidak ada. Pak Ustadz Haidir, ia sebelumnya berpesan agar Mas Fajar tidak berjalan jauh darinya, khawatir terjadi sesuatu. Benar saja, baru beberapa menit fokus melihat ke depan, Mas Fajar sudah tidak ada di samping Pak Ustadz Haidir. Ia menghilang di antara lautan manusia yang paling berdesakan. Setelah selesai melempar jumroh, saya mencari keberadaan Fajar, tapi tidak ketemu juga. Sampai sayup-sayup terdengar teriakan minta tolong. Bergegas, Ustadz Haidir mendekati sumber suara itu. Ia harus melawan arus jamaah yang ingin melempar jumroh. Dengan susah payah, akhirnya ia sudah dekat dengan sumber suara itu, berharap bukan salah satu jamaah dari rombongannya.
Semakin dekat, suara semakin jelas. Setelah dilihatnya, itu Mas Fajar yang sedang berbaring di tanah. Tubuhnya diinjak-injak oleh jamaah lain. Bergegas Ustadz Haidir menolongnya. Sulit sekali menolong orang berjatuh di tengah kerumunan orang. Risikonya kita ikut terjatuh dan terinjak juga. Berkali-kali Ustadz Haidir gagal menarik tubuh Mas Fajar, sampai akhirnya ada jamaah lain yang membantunya. Wajahnya sudah pucat, kepala, kaki, dan tangannya juga berdarah. Kalau kami telah tolong, mungkin tidak selamat, ucap Ustadz Haidir. Ustadz Haidir bersama jamaah lainnya menggotong tubuh Mas Fajar ke tenda medis supaya segera diberi perawatan. Syukurlah luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Seharusnya dengan luka seperti ini dia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana, tapi dia masih memaksa ikut bersama rombongan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ibadah imbuhnya. Awalnya tenaga medis di sana tidak mengizinkan Mas Fajar pergi karena kondisinya masih kurang stabil. Namun ia terus memaksa untuk pergi bersama rombongan. Ya, aku sudah paham betul dengan sikap keras kepalanya itu. Akhirnya Ustadz Haidir pun setuju, namun dengan satu syarat, Mas Fajar harus mengenakan kursi roda. Apa Mas Fajar mau, Pak Ustadz? Tanyaku. Harus mau, soalnya jalan saja dia kesulitan, balas Ustadz Haidir. Singkat cerita, rombongan pun berangkat menuju Mekah dengan berjalan kaki, melintasi beberapa terowongan yang menembus bukit. Kami pun melewati jalan pintas khusus pejalan kaki, ucap Ustadz Haidir. Sekitar kurang lebih dari 1,5 jam, rombongan tiba di ujung terowongan terakhir. Dari sana kita langsung berhadapan dengan pintu Babu Salam di Masjidil Haram. Tak terasa air mataku menetes, larut dalam cerita Pak Ustadz Haidir. Aku membayangkan berdiri di sana dan melihat Masjidil Haram secara langsung. Seandainya waktu itu Mas Fajar mengizinku pergi bersamanya, mungkin aku akan berdiri dekatnya sambil menatap pintu masuk Masjidil Haram. Namun seketika lamunanku buyar karena membayangkan azab apa yang Allah berikan padaku jika pergi ke sana dengan uang hasil pesugihan. Di saat jamaah lain terlihat takjub dengan kemegahan Masjidil Haram yang mulai membaca talbiyah, Fajar hanya diam saja, ucap Ustadz Haidir. Karena bingung, saya pun bertanya padanya. Dia malah balik bertanya, apakah kita sudah sampai di Masjidil Haram, imbuhnya? Apa maksudnya Pak Ustadz? Tanyaku. Dia tidak bisa melihat Masjidil Haram yang berada di hadapannya. Jelas Ustadz Haidir. Astagfirullah. Spontan aku pun beristighfar. Bahkan bukan cuma Masjidil Haram saja, Fajar benar-benar tidak melihat apapun. Dia bilang pandangannya gelap. Ustadz Haidir sampai khawatir kalau kebutan Mas Fajar akibat benturan di kepala saat terjatuh di Mina. Ia pun berinisiatif untuk membawa Mas Fajar ke ambulan terdekat. Namun Mas Fajar menolak untuk ditinggalkan di sana. Ia bersikukuh untuk melanjutkan profesi ibadah haji walaupun tidak bisa melihat apapun. Dulu saya sering mendengar cerita seperti ini dari pemimpin jamaah kloter lain, tapi baru kali ini saya benar-benar mengalami sendiri. Apalagi yang mengalami cobaan itu orang yang sudah dekat dengan saya. Rasanya sedih sekali melihat kondisi Fajar seperti itu. Aku juga tidak bisa membayangkan jika berada di posisi Mas Fajar. Ustadz Haidir kembali membawa Mas Fajar ke rombongan. Namun tiba-tiba ia kembali mengeluhkan sesuatu. Dia bilang, kenapa berisik sekali? Banyak orang berteriak-teriak, ucap Ustadz Haidir. Berteriak-teriak bagaimana Pak Ustadz? Teriak-teriak seperti membentak Fajar, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Ustadz Haidir kembali dibuat kebingungan. Tidak ada siapapun yang berteriak-teriak di dekat Mas Fajar.
Apalagi sejak tadi Ustadz Haidir berada di dekatnya. Sementara itu jemaah lain dari tadi hanya berdiri sambil membaca talbiyah. Tepat di depan pintu Babu Salam, Fajar menangis. Dia bilang menyesal atas perbuatan selama ini, ucap Ustadz Haidir. Saya pun memintanya untuk memohon maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga saja semua dosanya bisa diampuni, lanjutnya. Namun semua penyesalan Mas Fajar itu tidak membuat penglihatannya kembali. Sepertinya Allah tidak mengizinkan untuk melihat Ka'bah secara langsung. Setelah tawaf, kami langsung melakukan sa'i. Awalnya tidak ada keanehan dengan Fajar. Sampai tibalah kami di Bukit Marwah. Dia seperti memaksa kelelahan. Keringat terus mengucur di keningnya, ucap Ustadz Haidir. Saat saya tanya kenapa, dia menjawab habis berlari jauh sekali. Padahal dari tadi dia duduk di kursi roda, lanjutnya. Dari Bukit Marwah kami kembali ke Bukit Sofa. Di tengah perjalanan, Fajar meminta minum. Dia bilang haus, tenggorokannya kering. Haus, lanjutnya lagi. Baru 3 putaran Mas Fajar sudah menghabiskan 2 botol air mineral. Namun rasanya haus belum juga hilang. Ia terus meminta minum. Di perut lembah antara Sofa dan Marwah terdapat keran berisi air zam-zam. Ustadz Haidir berinisiatif untuk mengisi ulang botol air mineral Mas Fajar dengan air zam-zam itu, lalu memintanya untuk segera diminum. Di perut lembah antara Sofa dan Marwah terdapat keran berisi air zam-zam. Ustadz Haidir berinisiatif untuk mengisi ulang botol air mineral. Alhamdulillah, setelah minum air zam-zam, Fajar sudah tidak merasa kehausan lagi, ucap Ustadz Haidir. Mas Fajar pun bisa melanjutkan sa'i sampai selesai. Setelah itu, rombongan kembali ke Mina untuk bermalam. Tiba di Mina, penglihatan Fajar akhirnya kembali, tapi ada satu kejadian yang cukup menghebohkan pada saat itu, ucap Ustadz Haidir. Ada apa Pak Ustadz? Tanyaku. Fajar kesurupan. Astagfirullah, ada jin wanita yang merasuki tubuhnya. Jin wanita? Iya, anehnya jin itu bukan berasal dari tanah Arab, melainkan dari Indonesia. Malam itu udara di Mina tidak terlalu dingin. Setelah sholat Isya, kami sudah kembali ke tenda untuk makan malam, ucap Ustadz Haidir. Setelah makan malam, Ustadz Haidir menyuruh Mas Fajar beristirahat di tendanya. Saat saya ingat betul, waktu itu sedang duduk di luar tenda sambil mengobrol jamaah yang lain. Beberapa jamaah mulai mengeluhkan keanehan yang terjadi dengan Fajar, tapi saya meminta mereka untuk tidak bertanya langsung pada Fajar. Lebih baik fokus dengan ibadah haji saja. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba salah satu jamaah berlari menghampiri Ustadz Haidir. Dia bilang kalau Fajar dari tadi tidur sambil menangis, ucap Ustadz Haidir. Bergegas, Ustadz Haidir berlari ke tempat Mas Fajar. Suara tangis yang menyayat hati mulai terdengar saat ia memasuki tenda. Saya coba membangunkannya, tapi tidak bisa. Dia terus menangis, malah tangisannya semakin kencang. Ustadz Haidir mulai merapal doa berharap Mas Fajar segera sadar. Namun bukannya tersadar, Mas Fajar malah mengerang kesakitan. Saya terus membacakan ayat ruqyah. Berapa saat kemudian Fajar akhirnya berbicara. Dia meminta tolong, ucap Pak Haidir. Saya merasa curiga kalau yang berbicara itu bukan Fajar. Dari cara berbicaranya sangat berbeda, seperti wanita, lanjutnya. Ustadz Haidir terus merapal doa hingga akhirnya Mas Fajar membuka mata lebar-lebar. Dengusan nafasnya terdengar kencang sekali. Dia terus melotot ke arah saya. Raut wajahnya tampak marah sekali. Di saat itulah Ustadz Haidir sangat yakin kalau Mas Fajar sedang kesurupan.
Ia meminta jamaah pria untuk memegangi tubuh Mas Fajar, lalu kembali merapal doa. Fajar mengamuk, tenaganya kuat sekali, sampai-sampai beberapa jamaah pria tidak kuat memeganginya. Pak Ustadz Haidir. Ustadz Haidir berusaha menenangkannya, tapi tak berselang lama, sosok yang berada di tubuh Mas Fajar mulai berbicara. Dia meminta untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggalnya, Pak Ustadz? Tanyaku. Di Indonesia, lebih tepatnya di sebuah gunung di Jawa Barat. Gunung apa, Pak Ustadz? Gunung Gede. Bagaimana dia bisa ikut ke sana, Pak Ustadz? Saya juga tidak tahu, yang jelas dia meminta untuk segera pulang ke Indonesia. Kalau tidak, dia akan mencelakai Fajar, balas Ustadz Haidir. Ustadz Haidir tidak mengindahkan ancaman sosok itu. Ia merasa kalau itu hanya tipu daya setan, agar Mas Fajar tidak melanjutkan ibadah haji. Ustadz Haidir meminta air zam-zam, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Air itu kemudian diusapkan ke wajah Mas Fajar. Seketika itu Mas Fajar berteriak kesakitan. Tak lama suara teriakan itu hilang, diikuti dengan Mas Fajar yang tak sadarkan diri. Fajar membuka mata, katanya badannya lemas sekali. Dia juga bilang kalau tadi bermimpi aneh, ucap Ustadz Haidir. Mimpi apa, Pak Ustadz? Tanyaku. Dia melihat wanita yang sama dengan mimpi sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Kondisi wanita itu mengenaskan. Rambutnya berantakan, darah mengalir dari atas kepalanya hingga membasahi wajahnya. Tubuhnya pun dipenuhi luka-luka. Apa itu salah satu jin pesugihan? Tanyaku penasaran. Mungkin, tapi saya tidak begitu yakin, balas Ustadz Haidir. Saya pernah mendengar sebuah cerita, Pak Ustadz, ucap Firman yang sejak tadi menyimak percakapanku dengan Ustadz Haidir. Cerita apa, Man? Balas Ustadz Haidir. Seharusnya orang yang melakukan pesugihan tetap tinggal di hotel, tidak perlu melakukan prosesi haji. Takut jin pesugihan yang ada di tubuhnya bentrok dengan jin musrin yang menjaga tempat-tempat suci, ucap Mas Firman. Dan seperti itu yang dialami Fajar sekarang, lanjutnya. Mas Firman juga lanjut bercerita, tidak hanya uang hasil pesugihan, ia juga pernah mendengar kalau uang hasil korupsi pun bisa mendapatkan azab yang sama. Ceritanya, ada penjabat wanita yang berhaji dengan hasil uang korupsi. Selama di Mekah, kain ihramnya terus tersingkap ditiup angin hingga membuat auratnya terlihat, ucap Mas Firman. Anehnya cuma dia saja yang mengalami. Belum lama pulang ke Indonesia, dia ditangkap polisi karena kasus korupsi, lanjutnya. Memang berhaji itu bisa menjadi cerminan diri kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan ketika tiba di tanah suci. Itu akibat perbuatan buruknya selama ini, ucap Ustadz Haidir. Perbuatan yang salah akan dibalas tanpa ampun. Akibatnya, sering saya lihat orang yang stres ketika berangkat atau tiba di tanah suci, sambungnya. Seandainya saya waktu itu pergi bersama Mas Fajar, apakah bisa mendapatkan teguran yang sama, Pak Ustadz? Tanyaku. Walau alam, bisawab, balas Ustadz Haidir. Setelah kejadian menghebohkan itu, Mas Fajar menjadi bahan perbincangan jamaah lainnya. Beritanya cepat sekali menyebar. Tidak hanya jamaah yang bertanya kepada saya, bahkan pimpinan kloter lain pun ikut menanyakan tentang kejadian itu, ucap Ustadz Haidir. Pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, seharusnya jamaah haji melakukan lempar umroh ula, wusto, dan akobah setiap siang hari, namun tidak dengan Mas Fajar. Karena kondisinya tidak memungkinkan dan saya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa, jadi untuk melontar jumroh saya wakilkan, ucap Ustadz Haidir. Selama 3 hari bermalam di Mina, Mas Fajar selalu mengalami mimpi buruk. Ia melihat wanita itu disiksa. Fajar bilang wanita itu terus mengancamnya, tapi saya memintanya
jangan takut. Saya juga menyarankan agar dia terus berzikir. Bermalam di Mina berhasil Mas Fajar lalui. Tinggal prosesi terakhir yaitu tawaf wada. Biasanya disebut dengan perpisahan para jamaah melakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Kali ini Allah memperbolehkannya melihat Masjidil Haram, tapi tidak dengan Ka'bah. Fajar tetap tidak bisa melihatnya, ucap Ustadz Haidir. Fajar terus menangis dari sebelum memasuki Masjidil Haram sampai kami selesai melaksanakan tawaf wada. Setelah itu, kami pun meninggalkan Mekah, sambungnya. Di sepanjang perjalanan pulang dari ke tanah air, Mas Fajar terus didampingi oleh Ustadz Haidir. Sampai kami tiba di tanah air, Fajar hanya diam saja, jarang bicara kecuali saya ajak bicara, ucap Ustadz Haidir. Saya menyarankan padanya untuk meningkatkan perbuatan buruknya itu dan bertobat dengan sungguh-sungguh, sambungnya. Sampai tadi saya mendapatkan telepon dari Firman yang mengabarkan kalau Fajar sedang dirawat di rumah sakit, sambungnya lagi. Sebenarnya bagaimana Fajar sampai seperti itu, Mur? Tanya Mas Firman. Saya juga tidak tahu, Mas. Beberapa hari setelah pulang dari Tanah Suci, Mas Fajar jadi sering sakit-sakitan, balasku. Tadi siang tiba-tiba Wawan telepon kalau Mas Fajar tidak bangun dari tidurnya, sambungku. Terus kata dokter kenapa? Dokter juga belum tahu penyebabnya, katanya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan lagi. Saya bantu doakan ya Dek Murni, semoga saja Mas Fajar bisa segera pulih, ucap Ustadz Haidir. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Haidir dan Mas Firman berdiri. Ya udah, Mas sama Pak Ustadz pulang dulu ya Mur. Besok insya Allah Mas datang lagi, ucap Mas Firman. Iya Mas, balasku. Assalamualaikum, ucap Pak Ustadz Haidir. Waalaikumsalam, balasku. Ustadz Haidir dan Firman pun pulang. Kini hanya aku duduk sendirian sambil menatap lorong rumah sakit yang sepi. Itulah sahabat cerita dari berhaji dengan uang pesugihan. Ditunggu part selanjutnya karena ceritanya masih sangat panjang. Oke.